Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya. Untuk video pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen rantai pasokan. Langsung saja kita mulai. Jadi manajemen rantai pasokan atau supply chain management merupakan metode atau pendekatan integratif untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir yang terdiri atas supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, hingga jasa-jasa logistik. Secara pengertiannya, manajemen rantai pasokan adalah sebuah proses payung di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Pentingnya manajemen rantai pasokan berkaitan dengan siklus lengkap bahan baku dari pemasok, lalu ke produksi atau ke perusahaan, kemudian setelah sudah jadi ke gudang, lalu dilakukan distribusi sampai mungkin di toko atau di retail dan sampai ke konsumen. Sementara perusahaan meningkatkan kemampuan bersaing mereka melalui penyesuaian produk, kualitas yang tinggi, pengurangan biaya, dan kecepatan mencapai pasar. Penekanan tambahan diberikan pula terhadap rantai pasokan. Komponen dari manajemen rantai pasokan dibagi menjadi 3. Ada rantai pasokan hulu. Bagian rantai pasokan hulu meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para distributor, bisa manufaktur atau assembler atau keduanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur atau distributor. Manajemen rantai pasokan internal. Manajemen rantai pasokan internal meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur menjadi keluaran organisasi atau perusahaan. Lalu ada segmen rantai pasokan hilir. Rantai pasokan hilir ini meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam rantai pasokan hilir, perhatian diarahkan kepada distribusi, pergudangan, transportasi, dan layanan pasca penjualan atau after sale service. Tujuan dari manajemen rantai pasokan ini adalah penentuan tingkat sumber daya yang digunakan, manajemen pengadaan barang, manajemen pemasokan, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan merespon masalah tersebut. Lalu yang keenam adalah manajemen risiko. Proses dari manajemen rantai pasokan, yang pertama arus material. Arus material ini melibatkan pergerakan produk mentah dari pemasok ke konsumen dan juga dari konsumen dikembalikan atau retur, produk, layanan, daur ulang, dan pemulangan. Lalu ada arus informasi. Arus informasi ini berisi tentang prediksi permintaan, informasi permintaan barang, dan juga pembaruan status barang apakah sudah terkirim atau belum. Lalu ada arus finansial. Arus finansial berisi pembayaran, alur perkreditan, penjadwalan pembayaran, hingga persetujuan kepemilikan. Alur informasi yang akurat dan bergerak dengan mudah di antara mata rantai serta
pergerakan barang yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci keberhasilan dalam manajemen rantai pasokan. Lalu ada pembelian dalam manajemen rantai pasokan. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penerapan strategi itu mengarahkan kepada dibentuknya fungsi pembelian. Pembelian berarti perolehan barang dan jasa. Tujuan dari kegiatan pembelian ini adalah membantu mengidentifikasi produk dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal, mengembangkan, mengevaluasi, menentukan pemasok, harga, pengiriman yang terbaik dari barang dan jasa. Jadi ini seolah-olah kita adalah si pabriknya atau yang membuat produk. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan ketika kita membeli barang dari pemasok kita atau penyedia barang mentah. Strategi pembelian dalam manajemen rantai pasokan adalah yang pertama, misalkan banyak pemasok. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lain dan memberatkan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Nah, di sini kalau kita mempunyai banyak pemasok, itu enaknya adalah jika ini diibaratkan misalkan produk mentahnya kualitasnya sama. Jika satu pemasok misalkan menaikkan harga dengan seenaknya, maka kita bisa pindah ke pemasok lain. Lalu jika pemasoknya sedikit, dengan sedikit pemasok, maka biaya mengganti partner besar sehingga pemasok dan membeli menghadapi resiko yang akan menjadi tawanan yang lain. Jadi triknya kalau misalkan perusahaan kalian tidak mempunyai banyak pemasok, itu salah satunya adalah kontrak jangka panjang. Jadi barang yang akan kita beli itu atau bahan mentah yang akan kita beli diikat jangka panjang, jadi pemasok tidak bisa memutuskan kontrak dengan seenaknya atau menaikkan harga seenaknya, karena di sini posisi kita memerlukan bahan-bahan mentah dan pemasoknya sedikit. Lalu ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau benar-benar membeli pemasok atau distributor. Jadi di perusahaan-perusahaan besar biasanya ketika dulunya dia masih membeli dari pemasok, ketika bisnisnya berkembang pesat, ternyata minat konsumen terhadap barang tersebut sangat banyak, perusahaan biasanya akan melakukan integrasi vertikal ini atau membeli si pemasok itu. Kalau misalkan contoh sederhananya, misalkan kita adalah perusahaan teh pucuk atau minuman kemasan teh yang membutuhkan teh yang awalnya kita membeli dari petani-petani teh. Nah, setelah itu ketika barang kita laku, bukan tidak mungkin kita membeli lahan tehnya sendiri untuk memproduksi bahan mentah atau bahan yang kita inginkan untuk membuat teh kemasan. Seperti itu contohnya. Lalu ada Kairetsu Network. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal. Jadi ini adalah perpaduan, dia juga membeli dari pemasok dan dia juga melakukan integrasi vertikal. Lalu ada perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk membeli pelayanan pada saat diperlukan. Perusahaan maya mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik yang dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Jadi misalkan kita adalah reseller
kita ibaratkan kita adalah reseller. Ya, kita bebas memilih kita mau beli pemasok dari mana, mau lokal Indonesia atau bahkan dari Cina biasanya. Nah, di sini tidak terikat pada satu distributor. Kita juga bisa memesan barangnya ketika ada orderan. Seperti itu. Selanjutnya, apakah kita harus membuat atau membeli bahan yang akan kita produksi? Pedagang besar maupun eceran membeli semua yang dijual, sedangkan operasi manufaktur jarang yang demikian. Perusahaan manufaktur, restoran, dan perakitan produk membeli komponen dan sub perakitan yang dapat dijadikan produk akhir. Di sini ada beberapa alasan apakah kita akan membuat atau membeli. Yang pertama, biaya produk apakah lebih rendah atau lebih tinggi ketika kita membuat atau kita akan membeli. Yang kedua, alasan ketika kita akan membuat itu pemasok kurang cocok. Biasanya kualitas yang diinginkan juga kurang seperti yang kita inginkan, atau misalkan kita tidak diberikan termin pembayaran atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik atau terjadi miskomunikasi, maka juga bisa dijadikan alasan untuk membuat bahan bakunya sendiri. Yang ketiga, memastikan pemasok yang memadai jumlah ataupun pengiriman. Yang keempat, alasan untuk membuat adalah memanfaatkan tenaga kerja berlebih dan membuat kontribusi marginal. Lalu yang kelima, memperoleh kualitas yang diinginkan. Jadi kalau kita membuat sendiri, kita bisa mengontrol kualitas bahan mentah yang akan kita gunakan di perusahaan kita. Lalu apa alasan untuk membeli? Biasanya menjaga komitmen dengan pemasok. Kalau biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan PG atau perusahaan pabrik gula, mereka tidak mungkin menyediakan stok tebu yang sedemikian banyak untuk aktivitas produksinya. Jadi mereka tetap membeli, meskipun beberapa mungkin mereka juga punya kebun tebu sendiri. Lalu yang ketiga, mendapatkan keahlian teknis dan manajemen. Yang keempat, kapasitas tidak memadai. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa kalau pabrik tebu mungkin tidak bisa mengatasi kuantitas dari apa yang mereka inginkan, makanya mereka masih membeli dari petani. Lalu yang kelima, bisa mengurangi biaya persediaan. Jadi ketika kita membuat, berarti akan muncul biaya gudang, biaya persediaan. Lalu ada teknik-teknik pembelian. Yang pertama ada blanket order, adalah pesanan yang tidak dapat dipenuhi penjual. Blanket order adalah suatu kontrak untuk membeli item tertentu dari penjual, bukan merupakan pengesahan harga sesuatu dikirim. Lalu ada pembelian tanpa faktur. Pembelian tanpa faktur merupakan bagian dari hubungan pemasok pembeli yang baik. Di lingkungan pembelian tanpa faktur, biasanya ada satu pemasok untuk semua unit dari produk tertentu. Lalu ada pemesanan elektronik. Pemesanan elektronik ini tidak hanya mengurangi pekerjaan laporan, tetapi juga mempercepat siklus pemerolehan bahan baku yang dulunya sangat panjang. Lalu ada pembelian tanpa stok. Istilah pembelian tanpa stok telah berkembang sedemikian rupa sehingga istilah ini berarti bahwa pemasok menjaga persediaan untuk pembeli. Lalu ada manfaat manajemen rantai pasokan. Yang pertama adalah tangible benefit.
berupa pengurangan persediaan, pengurangan personel, perbaikan produktivitas, perbaikan manajemen pemasaran, perbaikan financial close cycle, pengurangan biaya IT, peningkatan pendapatan dan lain sebagainya. Lalu ada intangible benefit berupa information visibility, proses perbaikan terus-menerus, tanggapan konsumen yang responsif, standarisasi, fleksibilitas, globalisasi, dan peningkatan kinerja bisnis. Lalu ada tantangan manajemen rantai pasokan. Yang pertama, kompleksitas struktur rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, seperti perbedaan bahasa kalau kita berbicara multinasional, zona waktu, budaya antar perusahaan. Lalu ketidakpastian ini meliputi ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, pengiriman, harga, kualitas bahan baku dan lainnya, dan ketidakpastian internal, misalkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produk dan lain sebagainya. Misalkan contohnya yang kita hadapi atau yang terjadi di dunia gadget, misalkan produk-produk Apple itu diproduksi dulunya di China, jadi mereka membutuhkan effort yang lebih mengenai zona waktu, perbedaan bahasa, budaya antar perusahaan, bagaimana budaya timur dan budaya barat itu jelas berbeda. Itu bisa kalian pelajari di komunikasi bisnis. Lalu ketidakpastian bagian controlling, mungkin pasti akan ada 1-2 produk yang error atau reject ketika kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membuat suatu produk. Sebagai penutup, dengan adanya konsep manajemen rantai pasokan, para pelaku bisnis lebih mudah untuk menciptakan produk-produk andal, berkualitas dan cepat. Proses pengolahan produk dari awal perencanaan produksi sampai pendistribusian menjadi semakin terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Manajemen rantai pasokan menjadi lebih efisien dan efektif dalam mengelola produk di sebuah instansi atau perusahaan. Nah, demikian video pembelajaran dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.